Hanya karena amplop berisi 10.000 rupiah, harga diri seorang ayah diinjak-injak sampai hancur di depan ratusan orang. Lihatlah Pak Dharma. Di usianya yang senja, dengan baju batik satu-satunya yang sudah pudar, tukang becak jujur ini datang membawa ketulusan dan doa restu untuk pernikahan anak besannya yang kaya raya. Tapi apa balasan yang ia terima? Di depan ratusan tamu yang tertawa mengejek, wanita kaya raya itu merobek amplopnya, memamerkan uang lecek itu ke udara, dan berteriak, "Ini hadiah pernikahan atau uang parkir." Belum puas mempermalukannya, Pak Dharma diusir paksa lewat pintu belakang dekat tempat sampah, seolah-olah beliau adalah seekor binatang yang menjijikkan. Nama saya Dharma. Di pinggiran kota yang bising ini, di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu sesapan angin, terdapat sebuah rumah petak, berdinding papan yang saya sebut istana. Di sanalah saya tinggal, ditemani suara jangkrik dan derit rantai becak tua yang menjadi tumpuan hidup saya selama 30 tahun terakhir. Menjadi tukang becak bukanlah cita-cita, melainkan takdir yang saya jalani dengan kepala tegak. Bagi saya, keringat yang menetes di atas aspal jauh lebih mulia daripada sekadar duduk manis memakan uang yang bukan hak kita. Saya selalu menanamkan prinsip itu kepada Arga, putra tunggal saya, yang kini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang jujur dan mandiri. Pagi itu, matahari terasa lebih menyengat dari biasanya. Saya duduk di atas jok becak, menyeka peluh dengan selembar kain lusuh yang tergantung di leher. Di dalam saku kemeja batik satu-satunya yang saya miliki, batik yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Terselip sebuah kertas putih tebal bertekstur mewah dengan tinta emas yang berkilau. Itu adalah surat undangan pernikahan putra bungsu Bu Ratna. Bu Ratna adalah besan saya. Putrinya Maya telah menikah dengan Arga beberapa tahun lalu. Namun, hubungan kami tidak pernah sedekat arti kata keluarga. Bagi Bu Ratna yang terpandang dan kaya raya, keberadaan saya di silsilah keluarga mereka adalah sebuah noda hitam yang ingin mereka hapus. Setiap kali kami bertemu, tatapannya selalu penuh penghinaan, seolah-olah kemiskinan saya adalah penyakit menular yang menjijikkan. Saya merogoh saku celana, mengeluarkan seluruh isi dompet kulit yang sudah terkelupas. Di sana hanya ada selembar uang 10.000 rupiah berwarna ungu. Uang itu lecek, sekering tenggorokan saya siang ini. Itu adalah sisa uang terakhir setelah saya membelikan beras untuk persediaan di rumah. Saya memandangi uang itu cukup lama. Ada rasa bimbang yang menggelayut di dada. Apakah pantas saya datang ke gedung semegah itu hanya dengan membawa uang segini? Namun, nurani saya berbisik bahwa sebuah pernikahan adalah tentang doa dan restu, bukan tentang pamer harta. Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya memasukkan uang 10.000 rupiah itu ke dalam sebuah amplop putih polos sederhana. Saya lem ujungnya dengan rapi, lalu menuliskan nama saya di bagian depan. Pak Dharma, Ayah Arga. Saya berharap ketulusan hati ini bisa sampai kepada kedua mempelai. Sore harinya, dengan mengendarai angkutan umum, saya tiba di depan gedung pernikahan yang berdiri megah bak istana dongeng. Lampu-lampu kristal berkilauan dari balik jendela kaca yang besar. Deretan mobil mewah berjejer rapi di pelataran parkir. Begitu saya melangkah masuk ke dalam lobi, atmosfer kemewahan langsung menyergap. Para tamu pria mengenakan setelan jas mahal, sementara para wanita memakai gaun-gaun indah yang berkilau terkena cahaya lampu. Seketika, saya merasa menjadi sosok asing yang salah tempat. Kemeja batik pudar dan celana bahan kain saya yang agak longgar langsung menjadi pusat perhatian. Beberapa tamu yang mengantre di meja penerima tamu memandang saya dengan sinis. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil menutup mulut mereka. Saya hanya bisa menunduk, mencoba melempar senyum ramah yang sayangnya tidak dibalas oleh siapapun. Ketika saya berjalan menuju area utama, langkah saya terhenti. Di dekat meja pelaminan, Bu Ratna berdiri dengan anggun mengenakan kebaya payet yang sangat mewah. Begitu matanya menangkap sosok saya, senyum ramahnya kepada para tamu penting langsung lenyap. Wajahnya menegang, menyiratkan rasa malu dan amarah yang tertahan. Ia bergegas melangkah menghampiri saya sebelum saya sempat menyapa. "Ngapain Anda lewat pintu depan?
bisiknya tajam, suaranya berdesis penuh penekanan. Bikin malu saja. Sebelum saya sempat menjawab, Bu Ratna merebut amplop putih polos yang sedang saya pegang. Mungkin karena penasaran, atau mungkin karena ingin memastikan sesuatu, ia langsung merobek ujung amplop itu di depan beberapa kerabat dekatnya yang sedang berkumpul. Ketika ia menarik selembar uang Rp10.000 dari dalamnya, wajah Bu Ratna berubah merah padam. Rasa malunya berubah menjadi ledakan tawa ejekan yang sengaja dikeraskan. "Ini hadiah pernikahan atau uang parkir?" serunya lantang, mengangkat tinggi-tinggi uang Rp10.000 yang lecek itu ke udara. Seketika, perhatian sebagian besar tamu di ruangan itu tersedot ke arah kami. Suara musik latar yang lembut seolah tenggelam oleh suara tawa mengejek dari orang-orang di sekitar Bu Ratna. Mereka memandang saya seolah-olah saya adalah seorang pengemis yang lancang masuk ke pesta orang kaya. "Security, kemari!" panggil Bu Ratna dengan suara menggelegar, tanpa memedulikan air muka saya yang sudah memucat. "Bawa orang ini keluar, lewat pintu belakang dekat dapur saja. Jangan sampai merusak pemandangan para pejabat yang mau datang." 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera memegang lengan saya. Saya tidak memberontak, saya tidak berteriak. Di tengah riuh rendah tawa penghinaan dan sorot mata kamera ponsel beberapa tamu yang mulai merekam kejadian itu, saya hanya bisa pasrah digiring berjalan menuju pintu keluar di bagian belakang gedung yang gelap dan berbau sampah. Begitu pintu besi dapur tertutup di belakang saya, air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya jatuh juga. Dada saya terasa sesak, bukan karena saya tidak punya uang, melainkan karena ketulusan saya telah diinjak-injak hingga tak berbekal sisa. Saya berjalan pulang menembus malam yang dingin dengan hati yang hancur berkeping-keping. Namun, di dalam hati, saya berjanji untuk tetap diam. Saya tidak akan menceritakan hal ini kepada Arga. Saya tidak ingin kebahagiaan rumah tangga anak saya hancur hanya karena harga diri ayahnya yang terluka. Saya memilih mengalah, membiarkan luka ini saya simpan sendiri rapat-rapat. Saya mengira rahasia malam itu akan terkubur bersama angin malam yang berembus di sepanjang jalan pulang. Namun saya lupa bahwa di zaman sekarang, dunia bergerak lebih cepat daripada kayuhan becak saya. Kejamnya dunia digital tidak mengenal rasa kasihan. Keesokan harinya, saya terbangun dengan perasaan yang masih menyisakan perih. Saya bersiap-siap untuk menarik becak seperti biasa ketika pintu depan rumah petak saya digedor dengan keras. Begitu saya membukanya, Arga berdiri di sana. Wajah anak saya merah padam, napasnya memburu, dan kedua tangannya mengepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Di genggamannya, sebuah ponsel pintar menyala, menampilkan sebuah video yang sedang viral di media sosial lingkungan kota kami. Itu adalah rekaman video saat Bu Ratna mengangkat uang Rp10.000 milik saya tinggi-tinggi, lengkap dengan suara tawa riuh para tamu, hingga momen ketika saya digiring keluar oleh petugas keamanan melewati pintu dapur yang kotor. Judul videonya sangat menyakitkan. Sok tahu kondisi, tukang becak malu-maluin besan kaya di gedung mewah. Kenapa Bapak tidak cerita sama Arga? Suara Arga bergetar, menahan tangis sekaligus amarah yang siap meledak. Kenapa Bapak biarkan mereka memperlakukan Bapak seperti ini? Bapak itu ayah Arga. Harga diri Bapak adalah harga diri Arga juga. Saya menghela napas panjang, mengusap bahu kokoh anak saya. Arga, Bapak tidak apa-apa. Harta bisa dicari, tapi ketenangan rumah tanggamu itu yang utama. Bapak cuma tidak mau kamu bertengkar dengan Maya. Namun nasi telah menjadi bubur. Kemarahan Arga sudah tidak bisa dibendung lagi. Hari itu juga, Arga menyeret saya untuk ikut pulang ke rumah kontrakannya, tempat ia dan Maya tinggal selama ini. Ia ingin menyelesaikan urusan ini di depan istrinya. Begitu kami tiba di rumah kontrakannya, Maya sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Ia mendongak, dan ekspresi wajahnya langsung berubah canggung saat melihat saya. Rupanya, ia juga sudah melihat video viral tersebut. "Maya, apa kamu tahu apa yang dilakukan ibumu semalam kepada ayahku?" tanya Arga. Suaranya terdengar dingin namun menusuk. Maya menghela napas, meletakkan ponselnya di atas meja dengan kasar. "Ya, aku tahu, Mas. Aku sudah lihat videonya. Tapi tolonglah, jangan dibesar-besarkan.
Ibu itu cuma sedang emosi. Dia stres karena acara pernikahan kemarin sangat menguras tenaga dan pikiran. Lagian, maaf ya mas, Bapak juga salah. Kenapa harus datang pakai baju seperti itu dan cuma bawa amplop 10.000? Itu kan gedung mewah, relasi ibu itu orang-orang terpandang semua. Ibu kan jadi malu sama teman-teman sosialitanya. Mendengar ucapan istrinya, Arga tertawa. Sebuah tawa yang renyah, namun syarat akan rasa kecewa yang mendalam. Malu, kamu bilang? Jadi menurutmu, menghargai seseorang itu diukur dari isi amplopnya? Ayahku datang dengan ketulusan, Maya. Beliau mengorbankan uang makan harinya demi memberi restu. Dan ibumu merobeknya di depan umum. Tapi kenyataannya kita memang harus realistis, Mas. Suara Maya mulai meninggi, tidak mau kalah. Ibu tidak bermaksud jahat. Kalian saja yang terlalu sensitif karena merasa miskin. Plak. Arga memukul meja kayu di hadapannya hingga retak. Pertengkaran hebat tidak dapat dielakkan lagi. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, saya melihat Arga membentak Maya dengan begitu keras, dan untuk pertama kalinya pula saya melihat Maya menatap suami yang dicintainya dengan pandangan penuh kebencian. Ego kelas sosial yang selama ini ditiupkan oleh Bu Ratna ke dalam kepala Maya akhirnya meledak, menghancurkan fondasi pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Kalau kamu merasa keluargamu terlalu tinggi untuk menyentuh tanah tempat ayahku berpijak, maka tempatmu bukan di sini, Maya. Ucap Arga dengan suara yang mendadak tenang, namun sangat mematikan. Maya menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, penuh amarah. Oke, kalau itu maumu, aku akan pulang ke rumah ibuku. Rumah yang jauh lebih layak daripada kontrakan sempit ini. Dengan tergesa-gesa, Maya masuk ke kamar, mengemas pakaiannya ke dalam koper besar, dan pergi meninggalkan rumah tanpa mencium tangan Arga. Bahkan tanpa menoleh sedikit pun kepada saya yang berdiri terpaku di sudut ruangan. Pernikahan anak saya kini berada di ambang kehancuran. Malam itu Arga memutuskan untuk mengunci rumah kontrakannya. Ia membawa tas ranselnya yang berisi pakaian kerja, lalu berjalan beriringan bersama saya kembali ke rumah petak kami yang sempit. Di bawah temaram lampu teplok, kami duduk berdua di lantai semen tanpa tikar. Sementara itu, di seberang sana, saya tahu Bu Ratna pasti sedang tersenyum puas. Ia akan menggunakan momen ini untuk terus memengaruhi Maya agar menceraikan Arga, memisahkan anak saya dari istrinya dengan alasan perbedaan kasta. Saya hanya bisa memeluk Arga yang malam itu menangis diam-diam di bahu saya. Saya berbisik dalam hati, memohon keadilan kepada Yang Maha Kuasa atas segala penghinaan ini. Rumah petak kami kembali terisi oleh kehadiran Arga. Setiap malam, saya melihat anak saya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Kamar yang dulunya ceria kini terasa sunyi, hanya menyisakan suara embusan angin malam yang menyelinap dari celah dinding papan. Sebagai seorang ayah, hati saya perih melihatnya rapuh. Namun Arga adalah pemuda yang keras kepala dalam hal kebaikan. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, ia memilih melampiaskan seluruh energinya untuk bekerja lebih keras. Selain bekerja sebagai buruh harian, Arga baru saja mendapatkan pekerjaan paruh waktu seminggu yang lalu. Ia diminta membantu merapikan administrasi dan pembukuan digital di salah satu kantor lini bisnis sampingan milik Pak Surya, suami Bu Ratna. Pak Surya mengelola sebuah lembaga yang katanya bergerak di bidang investasi kemitraan dan program simpanan masyarakat mandiri. Arga bisa mendapatkan posisi itu pun sebenarnya, karena rekomendasi Maya sebelum hubungan mereka retak. Hari kelima sejak Arga tinggal kembali bersama saya, ia pulang larut malam. Jarum jam dinding tua di rumah kami sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya yang belum bisa memejamkan mata karena memikirkan nasib anak saya, terkejut melihat penampilannya saat membuka pintu. Wajah Arga pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tangannya bergetar hebat saat meletakkan tas ransel di atas lantai semen. Matanya menyiratkan ketakutan yang bercampur dengan kemarahan yang amat sangat. Arga, kamu kenapa, Le? Sakit? Tanya saya sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Arga meminum air itu dengan tergesa-gesa, lalu menatap saya dengan tatapan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bapak, keluarga Bu Ratna, kekayaan mereka selama ini
Semuanya palsu, Pak. Semuanya hasil uang haram. Saya mengernyitkan dahi, duduk di hadapannya. Maksudmu apa, Nak? Jangan sembarangan bicara. Arga membuka laptop bekasnya yang sudah usang, lalu menunjukkan beberapa foto dokumen dan salinan digital yang ia pindahkan ke dalam diska lepas, flash disk. Sebagai tukang becak, saya memang tidak paham urusan komputer, tetapi Arga menjelaskan setiap angka yang tertera di sana dengan suara berbisik, seolah takut dinding rumah kami ikut mendengarkan. Malam itu, saat kantor sudah sepi dan Arga bertugas merapikan database komputer yang sempat terserang virus, ia tidak sengaja menemukan sebuah folder tersembunyi yang memiliki enkripsi ganda. Karena Arga cukup mahir dalam urusan sistem digital, ia berhasil membukanya. Di dalam folder itulah petaka ini bermula. Pak Surya menjalankan investasi bodong berkedok arisan berantai dan simpanan modal syariah, Pak. Jelas Arga, suaranya bergetar menahan geram. Ada 2 laporan keuangan yang berbeda. Laporan pertama yang ditunjukkan ke publik selalu terlihat untung besar. Tapi laporan kedua, yang asli ini, menunjukkan kalau uang dari investor baru digunakan hanya untuk membayar keuntungan investor lama. Istilahnya skema Ponzi. Saya mendengarkan dengan dada yang mulai berdebar kencang. Lalu uangnya kemana, Arga? Uangnya ditarik ke rekening pribadi Pak Surya dan Bu Ratna, Pak. Jumlahnya miliaran rupiah. Uang itulah yang mereka pakai untuk membeli mobil mewah, menyewa gedung pernikahan megah kemarin, dan membiayai gaya hidup sosialita Bu Ratna yang sering menghina Bapak. Arga mengepalkan tinjunya ke lantai. Dan yang paling membuat hatiku hancur, di daftar nama korban ini, ada nama tetangga-tetangga kita, Pak. Arga membalikkan layar laptopnya ke arah saya, menunjuk deretan nama yang sangat saya kenal. Di sana ada nama Pak Joko, pedagang sayur keliling yang rumahnya 3 blok dari sini. Ada nama Maksumi, seorang janda tua yang mengumpulkan uang dari hasil jualan gorengan. Mereka semua telah menyetorkan tabungan seumur hidup mereka, karena tergiur janji manis agen-agen Pak Surya yang menjanjikan keuntungan besar untuk modal usaha dan biaya haji. Misteri di balik kemewahan yang selalu dipamerkan, Bu Ratna kini telanjang di depan mata kami. Semua senyum sinis, pakaian mahal, dan kesombongan yang mereka tunjukkan saat mengusir saya lewat pintu dapur beberapa hari lalu, ternyata berdiri di atas penderitaan dan air mata orang-orang kecil yang tak berdaya. Ini kejahatan besar, Pak. Ribuan orang bisa kehilangan segalanya kalau ini terus berlanjut. Aku tidak bisa tinggal diam. Tegas Arga menatap saya dengan pandangan meminta restu. Saya memegang pundak anak saya. Ada rasa takut yang menjalar di sanubari saya. Menghadapi orang kaya berkuasa seperti Pak Surya, tentu seperti menabrakkan diri ke dinding batu. Namun, melihat nama-nama tetangga kami yang mencari nafkah dengan memeras keringat seperti saya, nurani saya tidak membiarkan saya untuk melarangnya. Lakukan apa yang benar menurut hukum dan agama, Le. Tapi kamu harus hati-hati. Orang-orang seperti mereka tidak akan tinggal diam kalau kedoknya terancam, bisik saya pelan. Arga mengangguk mantap. Ia menutup laptopnya, menyimpan diska lepas itu di dalam saku celananya yang paling dalam. Di luar, fajar mulai menyingsing, membawa serta awal dari sebuah badai besar yang siap menghantam kehidupan kami. Ketakutan seorang ayah jarang sekali meleset. Firasat buruk yang membayangi saya sejak malam Arga membongkar folder rahasia itu akhirnya menjadi kenyataan. Pak Surya, dengan segala kuasa dan jaringannya, ternyata menyadari bahwa ada sistem digitalnya yang sempat diakses dari luar kewenangan. Dan sialnya, jejak digital itu mengarah langsung pada akun pekerja paruh waktu milik anak saya. Sore itu, hujan turun rintik-rintik, membuat aspal jalanan kota tampak mengilat dan licin. Saya baru saja menyandarkan becak di depan rumah petak kami ketika sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat kontras dengan kumuhnya lingkungan kami berhenti tepat di depan gang. Kaca mobil yang gelap perlahan turun, menampilkan sosok Pak Surya. Wajahnya yang biasa tersenyum angkuh di koran-koran bisnis kini tampak tegang, meski ia berusaha keras menyembunyikannya di balik setelan jas mahalnya. Ia tidak turun dari mobil. Ia hanya memberi isyarat dengan telunjuknya, agar Arga, yang kebetulan baru saja keluar dari rumah untuk membeli keperluan, mendekat. Saya yang merasa tidak tenang segera melangkah menyusul anak saya, berdiri tepat di belakang bahunya. Arga, panggil Pak Surya.
Suaranya berat dan penuh penekanan, menggema di antara suara rintik hujan. Masuk ke mobil sebentar. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan berdua sebagai laki-laki. Bicara di sini saja, Pak. Bapak saya juga berhak mendengar. Jawab Arga dengan nada suara yang datar namun berani. Ia menolak untuk diintimidasi. Pak Surya mengembuskan napas panjang, menatap saya dengan pandangan meremehkan yang sama persis dengan istrinya, sebelum akhirnya kembali menatap Arga. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Melalui jendela mobil yang terbuka, ia menyodorkannya ke dada Arga. Saya tahu kamu anak yang cerdas, Arga. Kamu pasti tahu apa isi di dalam amplop ini, kata Pak Surya. Suaranya melunak, mencoba terdengar bersahabat. Itu cek senilai 500 juta rupiah, ditambah tunai untuk modal usaha bapakmu, agar dia tidak perlu lagi menarik becak tua yang memalukan itu di jalanan. Syaratnya mudah. Serahkan flash disk itu, hapus semua salinan yang kamu punya di laptop, dan lupakan semua yang kamu lihat malam itu. Saya terkesiap mendengarnya. 500 juta rupiah. Bagi orang seperti saya, uang sebanyak itu adalah angka langit, yang tidak akan pernah bisa saya kumpulkan seumur hidup, meski saya menarik becak sampai tulang saya rapuh. Untuk sekejap, keheningan mencekam menyelimuti kami, hanya menyisakan suara gemercik air yang jatuh di atas atap becak saya. Saya memandangi Arga. Jantung saya bertelolakan dengan hebat. Namun, anak saya justru menatap amplop coklat itu dengan senyum getir. Tanpa ragu sedikit pun, Arga mendorong kembali amplop tersebut ke dalam mobil melalui jendela. Maaf, Pak Surya. Harga diri keluarga kami memang murah di mata kalian, tapi integritas kami tidak bisa dibeli dengan uang hasil memeras darah orang-orang kecil, ucap Arga dengan lantang dan tegas. Uang ini adalah air mata Maksumi, Pak Joko, dan ratusan korban lainnya yang kalian tipu. Saya tidak akan sudi menyentuhnya. Seketika, topeng keramahan di wajah Pak Surya pecah berkeping-keping. Matanya menyalang merah, rahangnya mengeras, dan urat-urat di lehernya menonjol. Ia menarik kembali amplop itu dengan kasar. Kamu pikir kamu siapa, hah? Bentak Pak Surya, suaranya menggelegar mengalahkan suara gerimis. Kamu cuma anak tukang becak miskin. Kamu mau jadi pahlawan? Jangan naif, Arga. Sekali saya jentikkan jari, saya bisa membuat hidup kamu dan bapakmu hancur sehancur-hancurnya di kota ini. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Saya tahu saya berhadapan dengan siapa, Pak. Balas Arga tanpa gentar sedikit pun. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata mertuanya. Saya sedang berhadapan dengan seorang penipu yang berlindung di balik pakaian mewah. Kurang ajar. Pak Surya memukul setir mobilnya dengan keras. Kita lihat saja seberapa lama kesombongan miskin kalian ini bisa bertahan. Kaca mobil langsung dinaikkan dengan kasar hingga tertutup rapat. Mobil mewah itu kemudian melesat pergi, melindas genangan air hujan, dan mencipratkan air kotor ke arah celana kain saya. Saya memegang lengan Arga yang gemetar karena menahan emosi. Badai yang saya takuti kini telah resmi dimulai. Pak Surya telah menabuh jenderang perang, dan saya tahu betul, orang-orang berkuasa seperti mereka tidak akan pernah bermain bersih untuk melindungi takhta palsunya. Ancaman Pak Surya bukan sekadar gertakan sambal. Hanya butuh waktu 2 hari bagi orang berkuasa, sepertinya untuk membalikkan dunia kami yang tenang menjadi neraka duniawi. Mereka tidak menyerang kami dengan pisau atau parang, melainkan dengan senjata yang jauh lebih mematikan di zaman sekarang. Fitnah dan pembunuhan karakter. Pagi itu, suasana di pangkalan becak dekat pasar terasa sangat berbeda. Biasanya, rekan-rekan sesama tukang becak dan para pedagang akan menyapa saya dengan ramah, menawarkan kopi, atau sekadar melempar lelucon pagi. Namun kali ini, begitu saya memarkirkan becak, keheningan mendadak menyergap. Orang-orang yang sedang berkumpul langsung bubar. Mereka memandang saya dengan tatapan penuh curiga. Bisik-bisik sinis berdesis di kanan kiri saya bagai suara ular. Itu dia orangnya. Berani-beraninya ya. Tampang alim tapi kelakuan maling. Sayup-sayup saya mendengar suara Bu Kantin di pojok pasar berbisik kepada seorang pembeli. Jantung saya berdegup kencang. Belum sempat saya mencerna apa yang terjadi, Pak Joko, pedagang sayur yang rumahnya hanya beberapa blok dari rumah petak saya, berjalan menghampiri dengan wajah berang.
Ia langsung mencengkeram kerah ke meja batik saya yang pudar. Pak Dharma, saya tidak menyangka ya. Selama ini saya kasihan sama Anda. Sering saya beri sisa sayur gratis. Ternyata Anda dan anak Anda itu bajingan. Teriak Pak Joko, suaranya memancing perhatian seisi pasar. Ada apa ini Pak Joko? Salah saya apa? Tanya saya dengan suara bergetar, mencoba melepaskan cengkeramannya dengan sopan. Jangan pura-pura bodoh. Di grup WhatsApp warga dan media sosial sudah tersebar surat laporan dari perusahaan Pak Surya. Di situ tertulis kalau Arga dipecat karena mencuri dokumen rahasia negara dan menggelapkan dana investasi lingkungan sebesar ratusan juta. Dan uangnya ditransfer ke rekening atas nama Anda, Pak Dharma. Pak Joko meludah ke tanah dengan gusar. Pak Surya itu orang terpandang. Tidak mungkin dia membuat laporan palsu ke polisi. Gara-gara anakmu menggelapkan dana, modal investasi kami di sana jadi macet. Kamu menghancurkan tabungan kami. Seketika bumi tempat saya berpijak terasa runtuh. Fitnah itu begitu rapi dan kejam. Pak Surya memutarbalikkan fakta dengan sangat cerdik. Salinan dokumen yang dipegang Arga dijadikan alasan menuduh kami sebagai pencurinya dan kemacetan dana investasi miliknya, yang sebenarnya karena skema Ponzi yang hampir kolaps, dilemparkan kesalahannya kepada kami. Hari itu, becak saya sepi total. Tidak ada satupun pelanggan yang mau naik. Bahkan beberapa anak muda di pinggir jalan dengan tegas meneriaki saya. Hoi, tukang becak maling. Turunkan harga diri. Jangan sok suci. Saya pulang dengan langkah kaki yang teramat berat, mengayuh becak dengan sisa-sisa tenaga yang digerogoti rasa perih di dada. Sepanjang jalan menuju rumah Peta, tetangga-tetangga yang dulu sering saya bantu memalingkan muka. Pintu-pintu rumah mereka ditutup rapat begitu saya lewat. Di rumah, saya menemukan Arga sedang duduk di lantai sambil memegangi kepalanya yang frustrasi. Ia juga sudah mengetahui berita bohong yang disebarkan oleh keluarga Pak Surya ke media sosial dan jaringan keluarga besar mereka. Nama baik kami yang kami jaga dengan kejujuran selama puluhan tahun, hancur lebur dalam hitungan jam. Pak, maafkan Arga, ucap anak saya dengan suara serak. Air matanya menetes di atas lantai semen. Gara-gara Arga ingin menegakkan kebenaran, Bapak yang harus menanggung semua hinaan ini. Lingkungan ini sudah berbalik membenci kita. Saya duduk di sampingnya, lalu merangkul pundak kokohnya yang kini bergetar hebat. Saya mengusap air matanya dengan tangan saya yang kasar dan kapalan. Arga, dengarkan Bapak. Kata saya dengan suara yang saya usahakan tetap tenang dan tegap, meski hati saya sendiri menangis darah. Jangan pernah meminta maaf untuk sebuah kebenaran. Manusia bisa menutup mata mereka karena silau oleh harta Pak Surya, dan mereka bisa mencaci kita karena hasutan. Tapi ingat, Gusti Allah mboten sarele. Allah tidak pernah tidur. Saya menatap keluar jendela, memandangi langit sore yang mendung. Biarkan mereka menghina profesi Bapak. Biarkan mereka menjauh. Kebenaran itu seperti emas, Nak. Biar dilemparkan ke dalam lumpur yang paling kotor sekalipun, ia akan tetap berkilau pada waktunya. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Arga mendongak, menatap mata saya. Rasa takut di wajahnya perlahan sirna, digantikan oleh binar tekad yang kembali menyala. Kami tahu, badai ini semakin gelap, tetapi kami memilih untuk terus berdiri tegak di tengah terjangannya. Dinding kebohongan yang dibangun dengan megah oleh Pak Surya dan Bu Ratna mungkin bisa menutupi busuknya kejahatan mereka untuk sementara waktu. Namun, seperti bendungan yang menampung air melebihi kapasitasnya, skema investasi bodong itu akhirnya retak dari dalam. Uang dari investor baru tidak lagi cukup untuk membayar keuntungan yang mereka janjikan kepada investor lama. Gara-gara aliran dana yang macet total, kepanikan massal mulai menjalar ke seluruh penjuru kota. Pagi itu, saya sengaja tidak menarik becak. Percuma saja, karena di luar sana orang-orang masih menatap saya dengan pandangan penuh kebencian akibat fitnah kejam yang disebarkan Pak Surya. Saya memilih untuk menemani Arga di rumah, menyusun strategi dan merapikan kembali bukti-bukti digital yang kami miliki untuk dibawa ke pihak kepolisian. Tiba-tiba, suara riuh rendah yang mencekam terdengar dari arah jalan raya, tak jauh dari gang rumah Peta kami. Suara teriakan, tangisan, dan caci maki bergemuruh membelah udara pagi. Penasaran sekaligus cemas,
Saya dan Arga melangkah keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kerumunan massa yang luar biasa besar berjalan berbondong-bondong menuju ke arah komplek perumahan elit yang berada di ujung jalan raya. Tempat rumah mewah Bu Ratna berdiri dengan angkuhnya. Mereka bukan lagi sekadar membicarakan gosip di pasar. Mereka adalah para korban yang uangnya benar-benar telah lenyap. Saya dan Arga mengikuti kerumunan itu dari kejauhan. Begitu tiba di depan pagar besi tinggi rumah Bu Ratna, pemandangan di sana sungguh menyayat hati. Puluhan orang berkumpul, berteriak histeris meminta uang mereka dikembalikan. Tidak ada lagi rasa hormat kepada keluarga kaya itu. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang mendalam. Kembalikan uang saya, Pak Surya. Itu uang modal usaha saya satu-satunya. Teriak Pak Joko, pedagang sayur yang tempo hari memaki saya. Wajahnya kini tidak lagi garang, melainkan pucat pasi dengan mata yang sembab. Di sampingnya, sayur mayur dagangannya digeletakkan begitu saja di atas aspal. Di sudut lain dekat tiang listrik, saya melihat Mak Sumi, janda tua yang sehari-hari menjual gorengan. Wanita sepuh itu terduduk di atas tanah yang kotor sambil menangis sesenggukan, memeluk sebuah buku tabungan kecil yang sudah tidak ada artinya lagi. Uang haji saya. Uang yang saya kumpulkan 20 tahun dari jualan pisang goreng, tegas sekali kalian makan. Ratap Mak Sumi dengan suara yang parau dan melemah. Kehilangan itu tampak seperti mencabut separuh dari nyawanya. Ada juga pasangan lansia yang kehilangan tabungan hari tua mereka, serta seorang ibu muda yang menangis menjerit-jerit karena seluruh biaya pendidikan anaknya yang didepositokan ke perusahaan Pak Surya kini tak berbekal sisa. Air mata mereka mengalir, membasahi pelataran jalan di depan rumah mewah yang dibangun dari hasil meras keringat mereka. Dari balik jendela lantai 2 rumah mewah yang jendelanya tertutup rapat, saya melihat gorden sedikit tersingkap. Di sana, berdiri Maya. Wajah menantu saya itu tampak sangat terguncang. Dari kejauhan, saya bisa melihat matanya yang membelalak ngeri menyaksikan pemandangan mengerikan di halaman rumahnya. Jeritan janda tua, tangisan lansia, dan sumpah serapah orang-orang miskin yang tertipu terdengar jelas hingga ke dalam kamarnya. Saya tahu, selama ini Maya hidup dalam delusi kemewahan yang diciptakan oleh ibunya. Ia selalu percaya bahwa kekayaan orang tuanya adalah hasil kerja keras yang halal dan terpandang. Namun hari ini, topeng itu runtuh sepenuhnya di hadapan matanya sendiri. Ia tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan bahwa pakaian mahal yang melekat di tubuhnya dan makanan mewah yang tersaji di mejanya selama ini dibayar oleh air mata dan darah orang-orang kecil seperti Mak Sumi. Arga berdiri di samping saya, memandang ke arah jendela tempat Maya berada dengan tatapan mata yang syarat akan rasa sedih sekaligus kecewa. Maya mulai membuka matanya, Pak. Dia akhirnya tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya. Saya mengangguk pelan, merasakan sesak yang teramat sangat di dalam dada. Melihat penderitaan para korban membuat saya melupakan sejenak rasa sakit hati saya akibat difitnah oleh mereka. Kejahatan Pak Surya bukan lagi sekadar urusan keluarga atau harga diri saya yang diinjak-injak, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang harus segera diakhiri. Badai ini telah menghancurkan banyak hidup orang, dan kami harus menjadi ujung tombak untuk menghentikannya. Malam setelah demonstrasi besar-besaran di depan rumah Pak Surya, kota ini terasa mencekam. Angin malam berembus membawa sisa-sisa keputusasaan para korban yang siang tadi menangis di atas aspal. Di dalam rumah petak kami, saya dan Arga masih terjaga, duduk di dekat meja kayu kecil ditemani temaram lampu teplok yang berkedip-kedip pasrah. Kami sedang memeriksa kembali dokumen digital di laptop usang milik Arga, bersiap untuk membawanya ke markas kepolisian keesokan pagi. Tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa di dalam gang sempit. Ketukan pelan namun beruntun terdengar di pintu depan. Saya dan Arga saling berpandangan dengan waspada. Mengingat ancaman Pak Surya tempo hari, jantung saya seketika berdegup kencang. Arga berdiri lebih dulu, memberi isyarat agar saya tetap di belakangnya, lalu perlahan membuka selot pintu kayu kami. Begitu pintu terbuka, sosok yang berdiri di ambang pintu membuat kami berdua terkesiap. Itu Maya, menantu saya, istri Arga. Penampilannya sungguh jauh berbeda dari terakhir kali saya melihatnya di gedung pernikahan megah itu. Tidak ada lagi gaun mewah atau riasan wajah yang tebal. Rambutnya tampak sedikit kusut, matanya sembab dan merah karena terlalu banyak menangis,
serta selembar jaket tua membungkus tubuhnya yang gemetar. Di pelukannya, ia mendekap erat sebuah tas jinjing hitam yang tampak berat. "Mas Arga, Bapak..." Suara Maya tercekat, pecah menjadi sebuah tangisan yang menyayat hati begitu melihat kami. Arga terpaku, namun tangannya dengan sigap menahan tubuh Maya yang hampir luruh ke lantai semen. Ia membimbing istrinya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Saya bergegas mengambilkan segelas air hangat, menyodorkannya kepada Maya yang masih sesenggukan. Setelah meneguk air itu sedikit, Maya menatap Arga dengan pandangan penuh penyesalan yang teramat dalam. "Mas, maafkan aku. Maafkan kebodohanku selama ini. Aku sudah melihat semuanya. Tangisan Mak Sumi, Pak Joko, semuanya nyata. Keluargaku, ibu dan ayah, mereka memang penipu." Maya bercerita bahwa setelah melihat amukan masa siang tadi, hatinya hancur berkeping-keping. Rasa bersalah menghantuinya. Di tengah kepanikan Pak Surya dan Bu Ratna, yang sedang sibuk menelepon relasi-relasi hukum mereka untuk mencari perlindungan, Maya memberanikan diri menyelinap ke dalam ruang kerja ayahnya yang terkunci. Ia ingin mencari tahu kebenaran dengan kepalanya sendiri. Di dalam laci meja kerja yang paling bawah, Maya menemukan sebuah kunci kecil dengan gantungan kunci kuno yang sudah berkarat. Plot twist. Begitu melihat gantungan kunci itu, air mata saya langsung menetes tanpa bisa dibendung. Saya sangat mengenalnya. Itu adalah gantungan kunci tua berbentuk jangkar yang setahun lalu saya temukan tergeletak di halaman belakang rumah Bu Ratna saat saya membantu membersihkan rumput liar di sana. Saat itu, Bu Ratna melemparnya ke wajah saya dan berteriak, "Ambil saja rongsokan itu, tukang becak." Saya tidak membuangnya. Saya menyimpannya dan memberikan kunci berkarat itu kepada Arga sebagai jimat keberuntungan karena bentuk jangkarnya yang unik. Arga menyimpannya di laci meja kerja paruh waktunya di kantor Pak Surya. Pak Surya rupanya menemukan kunci itu di meja Arga, mengiranya sebagai kunci cadangan biasa, dan menggunakannya untuk mengunci brankas rahasia paling krusial di ruang kerja pribadinya, tanpa tahu bahwa kunci, rongsokan dari tukang becak, itulah yang memegang seluruh rahasia hidupnya. Kunci dari Bapak yang disimpan Mas Arga ternyata cocok dengan brankas kecil di balik lukisan ayah. Bisik Maya sambil membuka tas jinjingnya. Ia mengeluarkan beberapa buku tabungan dengan nama samaran, daftar lengkap aliran dana korporasi ke rekening pribadi Bu Ratna, serta sebuah perekam suara digital yang berisi percakapan Pak Surya dengan beberapa oknum untuk menyuap petugas pajak. Ini adalah bukti pamungkas. Jika bukti digital milik Arga adalah peluru, maka dokumen fisik yang dibawa Maya adalah senapan mesin yang siap meruntuhkan dinasti palsu Pak Surya. Maya berlutut di depan saya, memegang kaki saya yang kapalan dengan kedua tangannya yang gemetar. "Bapak, tolong maafkan kesombongan saya dan ibu waktu itu. Saya rela diusir oleh ibu malam ini karena membela Mas Arga, asal saya bisa menebus dosa keluarga saya kepada orang-orang kecil." Saya membangunkan Maya, memeluknya dengan rasa haru yang luar biasa. "Anakku, bangkitlah. Tuhan telah mengetuk hatimu, dan itu adalah keberanian yang luar biasa." Arga menatap istrinya, lalu menggenggam tangan Maya dengan erat. Pengkhianatan Maya terhadap kejahatan orang tuanya malam ini telah menjadi penyelamat bagi kebenaran. Dengan semua bukti autentik ini di tangan kami, badai yang dikirim Pak Surya untuk menghancurkan kami kini berbalik arah, siap menggulung penciptanya sendiri dalam pusaran hukum yang mematikan. Matahari pagi itu terbit dengan warna merah keemasan yang gersang, seolah ikut mengantarkan kami menuju titik akhir dari sebuah perjuangan. Bersama Arga dan Maya, saya melangkah masuk ke markas kepolisian Resor Kota dengan membawa sebuah tas hitam. Di dalamnya tersimpan seluruh bukti fisik dari brankas rahasia, disandingkan dengan diska lepas milik Arga. Petugas penyidik yang menerima kami awalnya tampak terkejut, namun begitu lembar demi lembar dokumen korporasi dan rekaman suara Pak Surya diputar, suasananya mendadak berubah tegang. Hukum yang selama ini mandul oleh kilauan uang Pak Surya, kini mendapatkan taringnya yang paling tajam. Siang harinya, kota gempar. Pak Surya, yang mengira posisi hukumnya masih aman karena telah menyebarkan fitnah tentang kami, ternyata sedang menggelar sebuah acara gala bisnis dan konferensi pers besar di sebuah hotel bintang 5.
Ia mengundang puluhan investor kelas atas dan media untuk mengumumkan bahwa perusahaannya bersih dan kemacetan dana kemarin hanyalah ulah sabotase dari mantan pekerjanya. Yang ia maksud adalah Arga. Ia ingin menggunakan momen itu untuk memulihkan nama baik dan menarik sisa-sisa uang masyarakat. Saya, Arga, dan Maya berdiri di barisan belakang ruang aula hotel yang megah itu, menyaksikan dari kejauhan bersama beberapa petugas kepolisian berpakaian preman. Di atas panggung, Pak Surya berdiri dengan setelan jas abu-abu yang klimis, tersenyum lebar di balik pengeras suara. Di sampingnya, Bu Ratna duduk dengan anggun, mengenakan kalung berlian yang berkilau di bawah sorotan lampu panggung, sesekali melempar senyum jemawa kepada para wartawan. Semua tuduhan itu adalah fitnah dari orang-orang yang iri pada kesuksesan kami. Perusahaan kami tetap kokoh dan berintegritas, ucap Pak Surya dengan suara yang lantang dan meyakinkan. Para investor bertepuk tangan riuh. Namun, tepuk tangan itu tidak bertahan lama. Tepat saat Pak Surya hendak menandatangani sebuah nota kesepahaman baru, pintu besar aula hotel didorong terbuka dari luar dengan kasar. Langkah kaki yang tegap dan berwibawa menggema. Puluhan petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh tim penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, merangsek masuk ke dalam ruangan. Seketika musik latar yang megah dihentikan. Lampu aula diturunkan, digantikan oleh lampu sorot putih yang membuat suasana menjadi tegang. Para tamu undangan dan investor mulai panik, saling berbisik dan berdiri dari kursi mereka. Kamera-kamera wartawan yang tadinya menyorot senyum Pak Surya, kini berputar arah membidik para petugas hukum. "Selamat siang, Saudara Surya," ucap seorang kompol yang memimpin pergerakan. Suaranya menggema tegas melalui pengeras suara ruangan. "Kami dari Kepolisian Resor Kota, berdasarkan bukti-bukti autentik yang telah diverifikasi, hari ini resmi menetapkan Anda sebagai tersangka utama atas kasus investasi bodong, penipuan massal, dan tindak pidana pencucian uang." Wajah Pak Surya yang tadinya kemerahan penuh percaya diri, seketika berubah pucat pasi bak mayat. Pena di tangannya jatuh, menggelinding di atas meja kayu yang mahal. Ini pasti ada salah paham. Siapa yang berani melaporkan saya?" Teriak Pak Surya. Suaranya bergetar hebat, mencoba mencari perlindungan di balik dinding arogansinya. Petugas tidak banyak bicara. Sepasang borgol besi yang dingin langsung dikeluarkan dan dikatupkan ke kedua pergelangan tangan Pak Surya di hadapan kamera seluruh media kota. Melihat suaminya diborgol, Bu Ratna menjerit histeris. Ia berdiri, bersujud di kaki petugas, mengabaikan kebaya mahalnya yang kini terseret di lantai. "Tolong jangan bawa suami saya. Ini fitnah. Kami orang kaya, kami orang terpandang. Siapa yang menjebak kami?" Saat itulah petugas memberi jalan. Saya, Arga, dan Maya melangkah maju dari kegelapan barisan belakang, berjalan perlahan menuju tengah ruangan, tepat di bawah sorotan lampu panggung. Begitu mata Bu Ratna menangkap sosok kami, terutama sosok saya, si tukang becak yang dulu diusirnya lewat pintu dapur, dan Maya, putri sulungnya yang dianggap pengkhianat, jeritannya terhenti. Matanya membelalak penuh rasa tidak percaya, bercampur dengan kengerian yang amat sangat. Ia menyadari bahwa seluruh dinasti kekayaan yang ia banggakan, yang ia gunakan untuk menginjak-injak harga diri orang lain, telah runtuh sepenuhnya dalam hitungan detik. Dan yang meruntuhkannya adalah secarik kunci karat yang dulu dibuangnya ke wajah seorang tukang becak. Hari itu, di hadapan ratusan pasang mata, yang dulu menertawakan amplop Rp10.000 saya, keluarga Bu Ratna kehilangan segalanya. Dalam satu hari yang sama, seluruh rekening mereka diblokir, rumah mewah mereka disegel dengan garis polisi, dan mobil-mobil mewah mereka disita negara untuk mengganti kerugian para korban. Roda kehidupan telah berputar, menumbangkan kesombongan yang berdiri di atas kepalsuan. Hanya butuh waktu beberapa minggu bagi hukum untuk mengosongkan seluruh kehidupan Bu Ratna. Setelah semua aset disita dan Pak Surya resmi mendekam di balik jeruji besi, kenyataan pahit menghantam wanita yang dulunya selalu mendongakkan kepala itu. Teman-teman sosialitanya, yang dulu selalu berebut tempat untuk duduk di sebelahnya saat arisan mewah, lenyap seperti kabut tersapu angin pagi. Nomor teleponnya diblokir. Undangan-undangan pesta tak pernah lagi datang.
dan kerabat jauh yang ditumpanginya mulai memandang Bu Ratna sebagai beban yang memalukan. Pagi itu, langit kota tampak mendung berawan kelabu. Saya baru saja kembali dari pasar setelah membelikan beberapa potong roti untuk sarapan Arga dan Maya. Sejak malam penangkapan itu, Maya memilih tinggal bersama kami di rumah petak ini. Ia melepaskan semua kemewahan masa lalunya tanpa penyesalan, belajar memasak dengan kompor minyak, dan menyapu lantai semen kami yang berdebu dengan senyuman tulus. Saat saya hendak memarkirkan becak di depan gang, pandangan saya tertumbuk pada sesosok wanita yang duduk bersimpuh di atas tanah di dekat tiang listrik. Pakaiannya berupa daster batik murah yang warnanya sudah kusam, sangat kontras dengan kebaya payet mewah yang biasa ia kenakan. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini berantakan, digulung asal-asalan dengan jepit plastik yang hampir patah. Itu Bu Ratna. Ia sedang menatap ke bawah, ke arah aspal yang basah oleh sisa gerimis semalam. Matanya yang dulu tajam dan penuh penghinaan, kini tampak kosong dan kering. Tiba-tiba, embusan angin menerbangkan selembar uang Rp10.000 yang lecek dari tempat sampah di dekatnya, mendarat tepat di depan ujung kaki telanjangnya yang kotor. Bu Ratna terpaku memandangi uang ungu yang lecek itu. Perlahan, kedua bahunya mulai terguncang. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lalu tangisan yang tertahan selama berminggu-minggu itu pecah di pinggir jalan. Di tempat yang sama, di mana para korbannya dulu menangis, kini ia merasakan kepedihan yang serupa. Uang Rp10.000 itu seperti sebuah cermin raksasa yang memantulkan kembali seluruh kesombongan masa lalunya. Ia akhirnya menyadari, di titik terendah dalam hidupnya, bahwa harga diri seorang manusia sama sekali tidak pernah ditentukan oleh jumlah angka di dalam rekening banknya. Saya menghela napas dalam-dalam, merasakan desakan iba yang mendalam di dasar hati. Saya turun dari becak, melangkah mendekatinya, lalu berdiri tepat di hadapannya, hingga bayangan saya menutupi tubuhnya dari terik matahari yang mulai mengintip. Bu Ratna mendongak. Begitu melihat wajah saya, ia terperanjat. Ketakutan dan rasa malu yang amat sangat terpancar dari wajahnya yang pucat. Namun, alih-alih berdiri dan memaki saya seperti dulu, ia justru merangkak maju, bersujud di atas tanah yang kotor, dan memegang ujung celana kain saya yang longgar. Pak Dharma, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Ratapnya dengan suara yang parau. Air matanya bercampur dengan debu jalanan di pipinya. Saya yang bodoh. Saya yang sombong. Saya sudah merobek amplop ketulusan Anda. Saya mengusir Anda lewat pintu belakang seperti binatang. Sekarang Tuhan membalas semuanya, Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya lapar. Saya tidak punya tempat tinggal. Semua orang membuang saya. Saya membungkuk, memegang kedua pundaknya yang kurus, lalu membantunya berdiri dengan perlahan. Saya menatap matanya tanpa ada secercah pun rasa dendam atau kepuasan melihat musuh saya jatuh. Bagi saya, dendam adalah beban yang hanya akan mengotori hati yang bersih. Bu Ratna, berdirilah. Jangan bersujud kepada sesama manusia, kata saya dengan suara yang lembut namun tegap. Urusan masa lalu sudah saya lupakan sejak saya keluar dari gedung pernikahan itu. Saya tidak pernah menyimpan benci kepada Anda. Saya menunjuk ke arah gang sempit rumah kami. Masuklah ke dalam. Di sana ada Maya dan Arga. Mereka sedang memasak air hangat. Makanlah bersama kami. Rumah petak kami memang sempit dan panas, tapi pintunya selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin pulang dengan hati yang tulus. Bu Ratna menatap saya dengan pandangan tidak percaya. Air matanya mengalir semakin deras, namun kali ini bukan karena frustrasi, melainkan karena rasa bersalah yang dibilas oleh keikhlasan seorang tukang becak yang dulu dihancurkannya. Dengan langkah kaki yang gemetar dan kepala yang tertunduk dalam-dalam penuh penyesalan, ia berjalan mengekor di belakang saya menuju rumah petak, siap memulai babak baru hidupnya sebagai manusia yang sesungguhnya. Kehadiran Bu Ratna di rumah petak kami menjadi lembaran baru yang tenang. Proses adaptasinya tidak mudah. Seorang wanita yang terbiasa memerintah kini harus belajar mencuci piringnya sendiri di pancuran air umum belakang gang.
Namun, penyesalan telah mengubahnya. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Setiap kali mata kami bertemu, ia selalu menunduk dengan rasa hormat yang tulus. Menontonnya duduk bersama Maya di lantai semen, sambil mengupas bawang, adalah pemandangan yang membuktikan bahwa badai paling pekat sekalipun bisa melahirkan pelangi kesadaran. 1 bulan setelah keruntuhan dinasti palsu Pak Surya, sebuah surat resmi dengan lambang Garuda keemasan tiba di rumah kami. Surat itu datang dari Kepolisian Resor Kota bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Kami diundang hadir dalam sebuah upacara kedinasan yang diadakan di aula utama kantor pemerintahan kota. Hari itu, saya kembali mengenakan kemeja batik pudar satu-satunya milik saya. Kemeja yang sama yang dulu dirobek amplopnya oleh Bu Ratna. Namun kali ini, tidak ada petugas keamanan yang mengusir saya lewat pintu dapur. Begitu saya, Arga, dan Maya melangkah masuk melalui pintu depan, ratusan petugas kepolisian, pejabat daerah, dan perwakilan masyarakat berdiri dari kursi mereka. Mereka memberikan tepuk tangan yang membahana. Sebuah penghormatan yang tulus bagi kami. Di atas podium, Kepala Kepolisian Resor Kota menyematkan sebuah piagam penghargaan warga negara teladan kepada Arga dan saya. Kami dihormati atas keberanian dan integritas tinggi sebagai whistleblower yang berhasil mengungkap kasus investasi bodong terbesar di provinsi ini, menyelamatkan sisa aset senilai puluhan miliar rupiah milik masyarakat kecil. Kejujuran dan keberanian Pak Dharma serta Arga adalah tamparan keras bagi kita semua, ucap Kapolres dalam pidatonya yang disiarkan oleh media nasional. Mereka membuktikan bahwa harga diri dan kehormatan tidak ditentukan oleh profesi atau harta, melainkan oleh tindakan nyata dalam membela kebenaran. Tidak hanya selembar kertas piagam, pemerintah bersama paguyuban korban yang merasa terbantu juga memberikan kompensasi dan bantuan modal usaha yang sah. Kami diberikan sebuah rumah sederhana yang layak huni di lingkungan yang bersih, serta modal yang cukup untuk membuka sebuah toko kelontong di depan jalan utama. Sore harinya, setelah acara selesai, kami berkumpul di rumah baru kami yang sederhana, namun berhalaman luas. Becak tua saya terparkir rapi di sudut halaman. Bukan lagi sebagai alat penyambung hidup yang melelahkan, melainkan sebagai monumen pengingat, agar kami tidak pernah lupa dari mana kami berasal. Pak Joko, Maksumi, dan beberapa tetangga yang dulu sempat menghina kami akibat hasutan fitnah Pak Surya, datang berbondong-bondong membawa hantaran makanan. Mereka menangis, memeluk saya, dan meminta maaf atas ketidaktahuan mereka di masa lalu. Pak Dharma, maafkan kami yang silau oleh harta orang kaya itu, ucap Pak Joko sambil menyeka air matanya. Kalau bukan karena Arga dan kunci dari Pak Dharma, uang modal kami tidak akan pernah bisa kembali melalui proses hukum. Saya tersenyum, menyalami mereka satu persatu. Sudah Pak Joko, Maksumi, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Arga dan Maya kini hidup sangat harmonis. Mereka memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan toko kelontong kami setiap bulannya untuk mendirikan sebuah posko bantuan hukum dan literasi keuangan gratis bagi masyarakat kecil di gang lama kami, agar tidak ada lagi orang-orang seperti Maksumi yang tertipu oleh kemilau investasi bodong di masa depan. Bagaimana dengan Bu Ratna? Ia memilih untuk tetap tinggal bersama kami, menghabiskan sisa hari-harinya dengan mengelola toko kelontong bersama saya. Dengan pakaian daster sederhananya, ia kini dikenal sebagai sosok yang ramah oleh para tetangga. Setiap kali ada pengemis atau tukang becak yang melintas di depan toko, Bu Ratna adalah orang pertama yang akan berlari menyodorkan sebungkus nasi hangat dan selembar uang 10.000 rupiah dengan kedua tangannya yang membungkuk hormat. Dari balik jendela rumah baru ini, saya menatap langit sore yang berangsur temaram dengan perasaan syukur yang membuncah. Roda kehidupan memang berputar, kadang di atas penuh kemewahan, kadang di bawah terhimpit lumpur hinaan. Namun saya telah membuktikannya sendiri. Kesombongan dan harta haram hanya akan berakhir pada kehancuran yang memilukan. Sementara kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk berjalan di jalan yang benar, sejauh apapun jalannya, akan selalu menemukan muara kebahagiaan dan keberkahan yang sejati. Perjalanan ini telah selesai, dan kami memenangkannya dengan kepala tegak serta hati yang tetap bersih.